Shalom, salam damai, berkah dalam. Salam jumpa, rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita baca kembali dari 2 Korintus bab 11 dengan judul perikop, pendapat Paulus tentang dirinya. Ini adalah sambungan dari 2 Korintus bab 10. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ini sambungan dari perikop sebelumnya. Jadi saya terlewat. Mestinya saya sambung dengan yang bab 10. Judul perikopnya sama, pendapat Paulus tentang dirinya. Tetapi di sini juga bisa kita ambil inti dari yang dikatakan Paulus. Di sini Paulus mengatakan bahwa aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini maksudnya adalah Yesus. Jadi umat dalam roh ya, itu seperti manusia dipertunangkan ya. Istilahnya itu dipersatukan ya, dalam ikatan kasih. Kalau dalam dunia ini digambarkan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perawan. Gereja itu diibaratkan sebagai mempelai perempuan, sementara mempelai laki-lakinya adalah Yesus Kristus ya. Ini dilihat dari sisi roh ya, bukan fisik. Jadi ini persekutuan antara Yesus dengan gerejanya, digambarkan seperti hubungan antara suami dan istri, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menguatkan dan memberkati. Tetapi Paulus ada kekhawatiran, jangan-jangan kamu disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu atau Injil-Injil lain yang dikarang oleh orang-orang yang palsu. Ada itu Injil yang dikarang oleh orang-orang palsu. Jadi bukan Injil yang benar, itu Injil yang palsu. Itu seperti digambarkan Hawa yang diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Demikian juga sekarang ini, banyak juga ya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, Injil-Injil palsu, Yesus-Yesus palsu. Maksudnya Yesus palsu adalah memberitakan Injil kemakmuran, itu tidak mau memikul salib. Itu enggak benar ya. Yesus mengatakan bahwa siapa yang mau menjadi muridku, dia harus memikul salibnya setiap hari, mengikut Yesus dan menyangkal dirinya ya. Tapi kalau tidak mau memikul salibnya itu palsu.
Itu Yesus yang lain. Ini kan kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain ya. Yesus yang lain ini digambarkan sebagai yaitu ya, memberitakan keselamatan tetapi maunya yang enak-enak saja. Maunya semua yang mendapatkan mukjizat, berkat, tetapi tidak mau mikul salib. Padahal untuk mendapatkan itu harus dengan proses ya. Demikian juga Yesus ya. Yesus mengalami proses menebus manusia. Disalib. Kalau tidak ada salib, tidak ada kemenangan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Demikian juga atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi sampai sekarang juga kan itu ada Injil-Injil yang bukan keempat Injil ya. Yang keempat Injil yang benar itu hanya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang langsung dekat dengan Yesus. Bukan yang ditulis abad ke-10. Itu sudah jauh. Itu ditulis oleh musuh-musuh Yesus yang tidak suka dengan Yesus. Mereka mengarang-arang Injil. Macam-macam tuh ya. Ada Injil-Injil yang bukan keempat Injil itu. Itu ditulis ngawur. Itu nggak benar. Itu karangan manusia. Diubah-ubah. Makanya ada istilah Alkitab kok diubah. Itu Injil-Injil itulah yang diubah ya. Itu Injil-Injil yang palsu yang itu. Kalau Injil yang di Alkitab nih, keempat Injil itu Injil yang asli. Ditulis langsung oleh murid Yesus yang dekat ya, bukan yang sudah di abad ke-10 atau sekitar itu. Yang ditulis di abad 1 oleh murid-murid Yesus langsung. Mungkin murid yang kedua, murid dari Yohanes dan sebagainya ya. Tapi berdekatan ya. Masih dalam masa saksi-saksi hidup dari ke-11 rasul itu ya. Yang satu itu kan Yudas ya, sudah mati. Sementara ke-11 rasul itu masih hidup menjadi saksi. Mereka belajar dari ke-11 saksi itu, ke-11 rasul murid Yesus itu, lalu menulis Injil, menulis buku-buku yang akhirnya dikumpulkan menjadilah Alkitab. Itu yang asli. Sementara yang ditulis di abad-abad ke-7 ke atas itu, ke-9, ke-10, 11, 11 itu palsu. Itu nggak benar. Alkitab sudah selesai. Jangan diubah-ubah ya. Lalu mengklaimnya, wah Alkitab sudah dirubah-rubah. Ya, yang merubah mereka sendiri itu yang merubah. Merubah fakta sejarah. Dituliskan bahwa Yesus tidak disalibkan. Padahal fakta sejarah dengan saksi mata. Banyak saksi hidup melihat Yesus disalib, Yesus memikul salib, Yesus disiksa, Yesus di pengadilan Pilatus. Semua saksi hidup. Ya, itu saksi fakta sejarah ya. Yaitu sampai sekarang itu orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus, ajaran Kristus, ajaran Kristiani, itu mereka selalu mengklaim Alkitab palsu, padahal mereka sendirilah yang palsu. Karena yang asli pasti datang duluan. Yang datang sesudahnya itu baru palsu ya. Nggak mungkin yang palsu datang duluan. Itu otak seperti apa ya? Nggak masuk akal. Baik, bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 2 Korintus, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.